Halo semuanya, kami dari kelompok Nakirium Project Group. Kali ini, dalam kesempatan hari ini akan menjelaskan sedikit mengenai operating system. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kita sering mendengar kata operating system atau sistem operasi sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih sebuah operating system secara rinci? Kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu kelompok kita. Kelompok kita ada Ananta Rizali Lubis, ada saya sendiri, Kendi Tandrian, ada Raj, ada Vanes, dan ada Varianto. Oke, next. Nah, di sini kita akan show sedikit ya mengenai daftar isi kita. Jadi, kira-kira hal yang akan kita bahas kali ini ada 5 poin. Yang pertama ada what is operating system, atau apa sih operating system ya. Kemudian ada operating system building blocks, ada operating system availability, ada operating system performance, dan ada operating system security. Oke, next. Nah, kita akan langsung masuk saja ke chapter pertama. What is operating system? Nah, mungkin bagi yang awam ya, kita mungkin operating system langsung teringatnya Windows gitu ya. Tapi tentu saja operating system itu bukan cuma Windows ya. Nah, kita akan ulas sedikit ya. Nah, di dalam sebuah sistem itu ada yang namanya storage, ada yang namanya memory, dan ada yang namanya CPU ya. Nah, 3 komponen ini kalau kalian tidak paham, intinya untuk menjalankan sebuah sistem itu kita butuh 3 komponen ini untuk bekerja secara maksimal, untuk bekerja secara berbarengan. Nah, agar 3 komponen ini dapat bekerja secara berbarengan, maka kita membutuhkan operating system untuk memanage semua ini. Nah, kita di sini ada hard disk, ada RAM, ada CPU ya. Nah, untuk agar kita bisa memanage atau kita bisa menggabungkan kinerja dari 3 komponen ini, maka kita membutuhkan sebuah operating system untuk menyalurkan kinerja dari 3 komponen ini agar kita bisa gunakan sistemnya dengan baik. Itu yang dinamakan operating system. Nah, berikut kita ada contoh ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, operating system itu bukan cuma Windows ya. Nah, di sini ada contoh yang lain, misalnya ada macOS buatan Apple ya. Biasanya ditemukan di MacBook, atau kalau kalian pernah nengok desktop yang belakangnya ada logo Apple, nah itu juga menggunakan macOS. Kemudian ada sistem operasi yang free ya, ada Linux di sini. Perkenalkan, nama saya Varianto Warman. Saya akan menjelaskan chapter 2 dari operasi sistem. Jadi, operasi sistem building blocks adalah sebuah sistem operasi pada dasarnya melakukan 2 operasi. Yang pertama adalah memungkinkan banyak pengguna, banyak proses, dan banyak aplikasi untuk berjalan bersama pada satu perangkat keras. Lalu yang kedua adalah menyembunyikan kompleksitas teknis dari perangkat keras yang mendasarinya dari aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Blok bangunan dari sistem operasi sendiri terdiri dari kernel ya. Jadi kernel adalah jantung dari sebuah sistem operasi. Kernel memulai dan menghentikan program mengelola sistem file dan melakukan tugas lain yang disebut tingkat rendah yang dibutuhkan sebagian besar program. Dan mungkin yang paling penting, kernel menjadwalkan akses ke perangkat keras untuk menghindari konflik jika dua program mencoba mengakses sumber daya atau perangkat yang sama secara bersamaan. Lalu yang kedua adalah driver. Driver adalah aplikasi kecil yang menghubungkan perangkat keras tertentu, seperti printer, kartu jaringan, dari ke kernel, dan bertujuan untuk mentranslasikan fungsi-fungsi sistem operasi ke dalam perintah yang dimiliki oleh perangkat keras yang bersangkutan. Yang ketiga adalah utilitas. Jadi utilitas adalah aplikasi yang dianggap sebagai bagian dari sistem operasi, seperti antarmuka pengguna, shell dan GUI berbasis teks, alat instalasi dan konfigurasi, alat logging editor, dan proses pembaruan sistem atau browser web. Ini adalah contoh dari utilitas, seperti control panel dan lain-lain. Yang terakhir yaitu aplikasi. Aplikasi terdiri dari satu atau lebih proses yang berkomunikasi dengan sistem operasi menggunakan panggilan sistem yang dipanggil melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API.
Oke, kita akan masuk ke chapter ketiga, Operating System Availability. Pada dasarnya, kegagalan perangkat pada sistem operasi bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Untuk meningkatkan ketersediaan sistem operasi, failover clustering sering digunakan. Sebuah cluster failover adalah sekelompok server yang bekerja sama untuk menjaga high availability atau continuous availability. Jika salah satu server atau node gagal, node lain dalam cluster dapat mengambil alih beban kerjanya tanpa downtime. Proses ini dikerja dengan failover. Tujuan utama dari failover cluster adalah untuk menyediakan CA atau HA untuk aplikasi dan layanan. Juga disebut sebagai cluster fault tolerant (FT). Cluster CA memungkinkan pengguna akhir untuk tetap menggunakan aplikasi dan layanan tanpa mengalami batas waktu jika server gagal. Cluster HA dapat menyebabkan gangguan singkat dalam layanan bagi pelanggan, tetapi sistem akan pulih secara otomatis tanpa kehilangan data dan waktu henti minimum. Failover clustering menyediakan solusi high availability server di mana jika terjadi kegagalan pada perangkat keras seperti power supply mati yang menyebabkan server mati total, maka server lain anggota cluster yang akan mengambil alih fungsi dari server yang mati. Sehingga komputer klien tidak mengetahui jika terjadi kegagalan kepada server. Karena proses yang dilakukan pada server yang gagal atau mati akan diajukan oleh server cadangan. Konsep konfigurasi failover cluster adalah membuat satu server sebagai master server dan server lain menjadi slave server di mana pada server dalam keadaan normal, master server menangani semua request dari klien. Slave server akan mengambil alih tugas master server apabila master server tidak berfungsi atau mati. Failover server memiliki dua mode, yaitu mode aktif-pasif, master slave, dan aktif-aktif atau master-master. Pada aktif pasif atau master slave, dua server atau lebih yang melayani servis jaringan hanya satu server saja. Yang lain hanya sebagai cadangan. Jika terjadi kegagalan pada server aktif atau master, maka server sekunderinya yang akan mengambil alih menggantikan fungsi dari server primary, aktif-aktif atau master-master, menggunakan dua atau lebih dan konfigurasi tertentu yang kesemuanya melayani servis jaringan dan saling membackup. Jika salah satu server mati, maka server lain yang akan menggantikannya. Masing-masing server memiliki atau dapat mengakses data yang sama pada shared storage. Biasanya, failover menggunakan shared storage yang akan digunakan bersama oleh lebih dari satu server. Tetapi ada juga yang tanpa menggunakan shared storage atau dengan menggunakan mirroring hard disk. Failover ini umumnya digunakan untuk redundant perangkat server. Failover ini adalah fitur standar yang sudah dimiliki pada cluster server. Saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, solusi HA atau failover dalam satu cluster juga ditawarkan oleh teknologi baru yang disebut HCI, Hyper Converged Infrastructure. Contoh-contoh produk perangkat cluster tersebut adalah Parasus Plague untuk IBM mainframes, HACMP untuk IBM AIX Unix, MC atau Service Guard untuk HP UX Unix, Windows Cluster Service untuk Microsoft Windows, dan Heartbeat and Pacemaker untuk Linux. Cluster failover CA dirancang untuk menyediakan ketersediaan 100%. Cluster HA mengupayakan ketersediaan 99,99%, juga dikenal sebagai 5 nines. Jumlah downtime ini tidak lebih dari 5,26 menit per tahun. Cluster CA menawarkan ketersediaan yang jauh lebih besar, tapi membutuhkan lebih banyak perangkat keras untuk dijalankan yang meningkatkan biaya keseluruhannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas chapter 4, Operating System Performance. Kinerja suatu sistem operasi sangat tergantung pada kinerja perangkat keras yang mendasarinya, serta jenis beban yang dihasilkan oleh aplikasi yang berjalan pada sistem operasi dan pada tingkat yang lebih kecil dalam konfigurasi sistem operasi itu sendiri. Kinerja sistem operasi dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan memori serta mengurangi ukuran dari kernel. Increasing memory. Sebuah sistem operasi harus memiliki memori yang cukup untuk menjalankan semua aplikasi yang dibutuhkan setiap saat. Ketika aplikasi membutuhkan lebih dari memori yang tersedia, memori dibebaskan dengan memindahkan halaman memori yang kurang digunakan ke sebuah disk. Metode ini sering disebut dengan paging. Ataupun ketika memori kita sangat rendah, seluruh memori yang dialokasikan aplikasi akan dipindahkan ke disk. Metode ini disebut dengan swapping. Meskipun metode paging tidaklah buruk, namun perlu diingat bahwa metode swapping benar-benar akan merusak kinerja sistem operasi, karena data yang disimpan di disk setidaknya 3 kali lebih lambat daripada data yang disimpan dalam memori RAM. Oleh karena itu, swapping harus dihindari dengan menambah jumlah memori atau dengan menjalankan aplikasi yang lebih sedikit. Decreasing kernel size. Beberapa sistem operasi seperti Unix dan Linux memungkinkan penyetelan parameter kernel dari sistem operasi. Fitur yang tidak digunakan seperti dukungan untuk IPv6 atau drive floppy disk dapat dimatikan saat tidak digunakan, yang mengarah ke ukuran kernel yang lebih kecil. Kernel yang lebih kecil memiliki banyak manfaat, yaitu dengan menyederhanakan kernel dapat membuat resiko crash yang lebih rendah. Karena kernel harus berada dalam memori setiap saat,
Kadang yang lebih kecil akan mengosongkan memori untuk aplikasi dan caching disk. Fitur yang dimatikan tidak perlu di-patch agar tetap terbarui. Kernel yang kecil memungkinkan sistem operasi untuk bekerja lebih cepat. Perlu diingat bahwa tidak semua sistem operasi mengizinkan rebuilding kernel. Misalnya, kernel Windows tidak dapat di-rebuilding. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke chapter 5, di mana chapter 5 ini mengenai tentang operating system security. Jadi, keamanan sistem operasi ini dapat ditingkatkan dengan yang pertama itu adalah patching. Patch ini adalah pembaruan perangkat lunak dan sistem operasi atau OS atau operating system yang mengatasi kerentanan keamanan dalam suatu program atau produk. Vendor perangkat lunak dapat memilih untuk merilis pembaruan untuk memperbaiki bug kinerja serta menyediakan fitur keamanan yang ditingkatkan. Jadi, patching ini dia dapat menurunkan bug atau memperbaiki bug dari kinerjanya serta juga dapat meningkatkan dan menyediakan fitur keamanan yang ditingkatkan oleh patching ini. Kemudian yang kedua adalah hardening. Hardening ini adalah proses mengamankan server atau sistem komputer dengan meminimalkan permukaan serangannya atau permukaan kerentanannya dan vektor serangan potensial. Hardening ini adalah bentuk perlindungan serangan cyber yang melibatkan penutupan celah sistem yang sering digunakan penyerang cyber untuk mengeksploitasi sistem dan mendapatkan akses ke data sensitif pengguna. Bagian dari proses penghapusan hardening sistem melibatkan penghapusan atau penonaktifan aplikasi sistem yang tidak perlu, izin, port, akun pengguna, dan fitur lainnya, sehingga penyerang memiliki lebih sedikit peluang untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif sistem komputer, infrastruktur, misi, atau infrastruktur kritis. Tujuan dasar penerapan teknik dan praktik hardening sistem ini adalah untuk meminimalkan jumlah jalan masuk potensial yang dapat digunakan oleh penyerang untuk mengakses sistem Anda. Yang ketiga adalah virus scanning. Virus scanning ini atau pemindaian virus adalah proses menggunakan perangkat lunak antivirus untuk memindai dan mengidentifikasi virus dalam perangkat komputasi. Pemindaian virus bergantung sepenuhnya pada kekuatan engine antivirus yang menggunakan gudang deskripsi virus, malware, dan konten berbahaya lainnya yang diketahui. Pemindaian antivirus terutama mencari kecocokan antara virus dari basis data virusnya dengan data atau file yang dipindai. Setelah diidentifikasi, virus dikirim ke panel admin antivirus untuk penghapusan atau penghapusan otomatis yang disetujui oleh pengguna. Yang selanjutnya adalah Host-based firewall. Host-based firewall ini adalah perangkat lunak firewall yang diinstal pada komputer. Host-based firewall ini memberikan perlindungan untuk komputer pribadi dan sistem operasi. Yang kedua adalah memantau lalu lintas masuk dan keluar dari komputer. Yang ketiga adalah mendeteksi dan memblokir virus, malware, dan skrip berbahaya lainnya. Dan kemudian yang terakhir adalah dapat melindungi komputer dari virus dan malware. Misalnya, firewall Microsoft pada sistem Windows adalah host-based firewall. Kemudian yang selanjutnya adalah limiting user account. Sebagian besar sistem operasi secara default menyertakan akun pengguna lokal yang dapat masuk ke sistem operasi. Pengguna default ini terkadang memiliki kata sandi default yang tentu saja harus diubah sesegera mungkin, bahkan lebih baik untuk menghapus nama pengguna default. Selain itu, sebagian besar sistem operasi memiliki akun pengguna super khusus yang disebut yang pertama itu dengan root, kemudian supervisor, admin, atau administrator. Akun ini memiliki kekuatan hampir tak terbatas pada sistem operasi dan harus digunakan hanya untuk memberikan izin ke akun pengguna. Kata sandi akun pengguna super harus sangat aman atau panjang dan juga rumit, harus disimpan di tempat yang aman dan diubah secara teratur. Dalam keadaan normal, akun ini seharusnya tidak pernah diperlukan karena seharusnya memungkinkan untuk melakukan semua pekerjaan menggunakan akun yang terkait dengan hak yang memadai. Baik, demikianlah ulasan kita kali ini. Kami dari Nakirium mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu.